Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan serta kesempatan, yang mana andaikan kita bisa merayakannya, maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti inilah yang patut kita rayakan. Karena tidak semua Allah Subhanahu wa taala berikan iman, berikan ketakwaan di dalam hatinya. Maka inilah yang sebenarnya kalau bisa ini yang perlu, yang patut, yang pertama kita rayakan kenikmatan ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama ini, dan para sahabatnya yang telah membawa agama ini hingga kita merasakannya, yang mana agama ini tersebar sampai pelosok dunia ini. Ibaratnya, kenapa dia sampai di tempat kita ini? Itu karena pengorbanan-pengorbanan daripada Rasulullah dan para sahabat. Ya. Maaf, kalau kita misalkan permisalan yang paling rendah, di mana-mana puntung rokok itu ada. Di masjid ada, di WC ada, di pasar ada, di terminal ada, di tempat-tempat yang mewah pun ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang bawa. Ya, demikian juga hadirin yang mulia, keberadaan kita di sini merupakan sebuah nikmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan. Maka pada pagi hari ini saya akan membicarakan sedikit tentang bagaimana konsep sakit dan sehat dalam agama Islam. Dan ini Pak Wakil, ya mudah-mudahan dikoreksi. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita modal besar untuk menangkal penyakit-penyakit yang masuk dalam diri manusia itu, yang disebut dengan sistem immunity, kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuh kita ini rendah, maka penyakit-penyakit itu akan mudah masuk. Tapi kalau kekebalan tubuh kita kuat insya Allah, maka dengan penyakit-penyakit yang lain akan gampang masuk. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan bagaimana anak-anak kecil di kampung-kampung yang hidup setiap hari dengan pasir, dengan lumpur, tapi dia enak sehat-sehat saja. Ya. Dan sistem immunity ini sangat diperlukan oleh beberapa hal. Di antaranya yang paling dominan adalah sistem rohaninya. Itu yang perlu diperbaiki. Kapan sistem rohaninya turun, maka demikian juga penyakit itu akan mudah masuk. Itu salah satu sekarang pada zaman saat ini. Karena kalau kita lihat para sahabat dulu, coba kita bayangkan dalam keadaan perang, jumlahnya sedikit, 300 melawan 1000 dalam keadaan perang, bulan puasa lagi. Tapi dia menang. Kenapa? Karena sistem immunity yang berkaitan dengan kolbunya sangat-sangat kuat. Sangatlah kuat. Oleh karena itu konsepnya ketika kita sakit dan sehat adalah
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, maka yang pertama kita harus bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dan syukur. Makanya konsep Al-Quran itu namanya ruqyah syariah, itu konsep yang sangat luar biasa. Dia cocok, maka taglinnya adalah ruqyah syariah untuk orang sakit yang ingin sehat dan orang yang sehat yang ingin semakin sehat. Jadi Al-Quran itu untuk orang yang sakit yang ingin sehat dan orang sehat yang ingin semakin sehat. Jadi cocok semua. Makanya dalam konsep pengobatan Islam, sesungguhnya penyakit itu semuanya memang, walaupun konsep pengobatan umum, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana kita memahami penyakit ini yang perlu kita pahami. Jadi konsepnya ketika sakit adalah itu semuanya dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi. Dan senantiasa cobaan itu datang kepada seorang muslim dan muslimah fi nafsihi, pada dirinya. Allah kasih penyakit, oh ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersabar dan bersyukur. Karena apa? Ada hikmah di balik sakit. Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya. Wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menimpa seseorang mukmin mukminah dengan cobaan dalam dirinya dan anaknya, wa malihi hartanya, sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa sedikit pun dosa. Jadi ini konsepnya. Ketika dia sakit, maka itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersabar dan bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan dalam hal ini untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kita semakin dekat dengan Allah. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah uji dia. Mungkin sewaktu dia sehat, jarang berzikir, jarang ke masjid, jarang istighfar, jarang ibadah. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau kalau orang ini mati, meninggal dunia dalam keadaan munafik, dalam keadaan tidak berzikir, dalam keadaan lupa kepada Allah, maka Allah uji dengan sakit. Apa yang terjadi? Ketika dia sakit baru dia rasakan astagfirullahalazim. Pokoknya betul-betul ya Allah saya tobat dan sebagainya. Walaupun sebagian dari kita ketika dia sehat ulangi lagi dosanya. Tapi minimal ketika Allah berikan dia sakit, kesempatan untuk berzikir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah konsepnya. Makanya kalau dia sakit, ketika dokter meresepkan obat, pasien harus dikasih tahu ini hanya sekedar wasilah. Obat ini adalah ikhtiar. Sebelum Anda minum obat, maka mesti berdoa dulu. Diajarkan doanya. Supaya yang benar-benar menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Dalam Al-Qur'an, dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkannya. Kalau konsep ini kita pakai, maka kadang ada obat murah, paracetamol, tapi bisa menyembuhkan. Mungkin kalau kedokteran umum obat biasa, orang mengatakan obat biasa jeneng kasih. Datang ke situ lagi, itu saja penyakitnya, itu saja obat terus dikasih. Padahal dokter ini sudah tahu semua penyakit dari Allah, walaupun obat biasa, tapi Allah yang menyembuhkan. Kalau ada orang mengatakan saya sudah keliling kiri kanan, dokter tidak sembuh-sembuh, perbaiki akidah. Sudah dikasih obat begini, yang dokter nomor 1, profesor dan sebagainya nomor 1, sudah hebat, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Maka apa yang terjadi? Akidah kita dalam pengobatan harus diperbaiki. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin obat sekecil apapun yang murah, insya Allah sembuh. Jadi kita sandarkan minum obat, kemudian ikhtiar. Dengan meminum obat, hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang menjadi masalah hadirin yang mulia, kalau seseorang itu diberikan ujian berupa sakit. Dan sakit inilah kesempatan yang terus besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia sakit selama 2 pekan, kemudian tidak diajarkan tentang sholat, tidak diajarkan tentang ibadah-ibadah lain, kemudian dia meninggal dunia, hanya Allah, kita hanya melihat zahirnya. Dan ketika sakit inilah kesempatan yang besar kita kembali kepada Allah, beristighfar, berzikir dan sebagainya. Maka konsep pengobatan Islam yang perlu diusulkan kepada di sini adalah sebagai berikut. Ya, mestinya kalau kita sakit itu kan penggugur dosa. Andaikan ada pasien di sini misalkan, kan ini memang tempatnya. Kemudian orangnya sakit selama 2 pekan. Kemudian perawat, ya mohon maaf ya, ini hanya konsep yang entah bisa diikuti dan tidak, ini hanya sekedar kasaran. Masa kita kalah dengan pegawai bank, itu satpamnya, begitu dia datang, selamat pagi, selamat siang, apa kita bisa bantu. Subhanallah, pelayannya sangat luar biasa. Mestinya rumah sakit besar itu pelayanannya seperti itu. Begitu dia masuk, begitu setiap waktu sholat, datang perawatnya, bagaimana Pak, Bu? Sudah sholat? Oh belum. Silakan diajarkan tentang sholat, bagaimana berzikir terus Pak. Hanya ini obat, ini hanya sekedar sarana. Ikhtiar yang menyembuhkan oleh Allah. Tenang perasaan para pasien. Waktu asar lagi datang, bagaimana Bu? Bagaimana Pak? Bagaimana Bapak? Sudah sholat? Belum. Diajarkan tentang sholat, diajarkan tayammum dan sebagainya. Andaikan dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dia sholat sebagainya, insyaallah walaysa bihi khati'ah hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'ah, bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Ini yang kita inginkan. Tapi konsepnya berbeda. Setiap 3 kali sehari datang, Bu, sudah minum obat? Yang ditanyakan, sudah minum obat? Belum. Oh, sudah, mesti minum 3 kali sehari. Datang lagi besok malam lagi, sudah minum obat? Seperti itu. Mesti yang kita berikan kepada mereka adalah motivasi-motivasi agar mereka bisa bangkit. Sesungguhnya semua penyakit itu ada obatnya. Karena imunitas rohaninya, seseorang yang langsung diponis, oh ini langsung ginjal, langsung, maka dia akan drop. Tapi kalau kita sampaikan, ini ada gejala, dan sebagainya. Ya, kadang ada seorang pakar, namanya kan doa sebelum minum obat, berdoa, kemudian begitu ikhtiar, tawakal kepada Allah hasilnya. Kadang sebagian orang, sebagian praktisi kesehatan Islam, misalnya pengobatan Islam, begitu dia obat, saya ini hebat dan sebagainya, begitu tidak bisa dia sembuhkan, dia panggil semua keluarganya. Dia panggil semua keluarganya. Kenapa? Oh, kayaknya ini harus banyak-banyak berdoa. Tidak bisa disembuhkan. Nah ini, padahal doa itu dari awal. Begitu sakit, panggil keluarganya, berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sakit dan sehat itu semuanya adalah ujian. Dan ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian dengan sakit ini, dan kita bisa bersabar. Saya yakin dan percaya kalau kita sakit, yang kita ucapkan setiap hari adalah kata-kata yang baik, istighfar, doa pagi sore, pokoknya sholat yang kita tahu. Ini dia. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan seperti ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa-dosanya, karena itulah fungsinya. Makanya ketika seseorang tidak pernah sakit, hati-hati. Dia bebas bermaksiat, bebas kiri kanan apa, dia merasa dirinya sehat dan sebagainya. Begitu dia kasih sakit, ya baru tahu betul-betul pentingnya nikmat sehat itu. Ya, jadi sakit juga, makanya seorang muslim itu adalah seorang yang luar biasa. Ya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Kalau ditimpa musibah, dia bersabar. Dan semuanya hanya ada pada orang muslim, tidak ada pada yang lain. Dia sakit, alhamdulillah. Dia sehat, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Inilah kehebatannya. Oleh karena itu, marilah kita memahami tentang bagaimana
konsep sehat dan sakit ini, agar semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua bisa bernilai ibadah buat kita. Kesempatan untuk membersihkan diri kita dari noda-noda hitam, noda-noda atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sakit yang diberikan Allah, ujian-ujian. Karena pada hakikatnya kita yang hadir di sini tidak lepas dari dua kemungkinan. Orang di dunia ini sudah diteliti bahwasanya ada 3 manusia semuanya. Yang pertama 10%, 15% itu orang sehat. Hanya 15% di seluruh dunia ini orang sehat. Yang 15%-nya orang sakit. Yang bagaimana 70%? 70% itu adalah orang tampak sehat. Jadi kelihatannya saya sehat, begitu dideteksi dokter, oh ini ada kelainan sedikit, ada ulu hati. Oh ini ada kelainan sedikit, dokter ustaz misalkan, oh ini hatinya gersang. Oh ini selalu maksiat dan sebagainya. Jadi dia tampak sehat. Ya oleh karena itu, mudah-mudahan kita kembali menjadi orang-orang yang sehat. Sehat secara zahir dan sehat secara batin. Kemudian memahami sakit itu bagaimana, agar kita dicuci oleh Allah SWT, dibersihkan oleh Allah SWT dari dosa-dosa kita. Dan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah SWT meridainya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.